Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada orang jujur, nah ini di antara yang terbaik dari yang jujur itu. Kalau ada orang pintar, nah ini di antara yang terbaik dari yang pintar itu. Kalau ada orang sukses, nah ini yang terbaik dari yang sukses itu. Siapa mereka? Man ta'allamal Qur'an. Ialah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena itu Nabi tidak menggunakan kata darasa. Darasa itu asalnya pelajaran dasar. Tempatnya disebut madrasah. Karena itu SD disebut madrasah ibtidaiyah. Ya, sekolah dasar yang diberikan pelajaran-pelajaran dasar. Kalau dia sudah menggunakan bentuk sungguh-sungguh, serius, dan yang dikajinya pokok ilmu, maka turunan kata ilmunya ditarik, menggunakan ta untuk menunjukkan kesungguhan, pakai tasydid sebelum akhir untuk menunjukkan semangat berlipat karena tidak mudah melakukannya, maka berubah menjadi ta'allama yata'allamu. Jadi yang pertama, hadis ini ingin mengatakan Quran itu mengantarkan pada kesuksesan. Jadi tidak ada orang belajar Quran yang tidak sukses, itu nggak ada. Silahkan cek ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jadi kaya banget. Ingat ya, kaya itu dibagi tiga ya. Ada kaya, kaya banget, yang ketiga kebangetan kayanya tuh. Ada tiga ya. Utsman bin Affan itu jadi kaya banget ketika beliau berikhtiar dengan manajemen bisnisnya. Tapi menjadi kebangetan kayanya ketika belajar tentang pedoman-pedoman bisnis dalam Al-Quran. Itu yang nanti dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dari 97 topik, ada satu topik tentang bab bisnis, Kitabul Buyu' namanya. Jadi ketika belajar Al-Quran, dipahamkan oleh Nabi, berubah, bertransformasi. Dagang tetap dagang, tapi asetnya meningkat itu. Dari yang kaya menjadi kebangetan kayaannya. Saking kebangetan kayanya, itu asetnya sekarang masih ada dan dialih fungsikan menjadi hotel. Jadi kalau Anda ya nanti insya Allah punya rezeki ya umrah, mudah-mudahan yang belum disegerakan ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nabung. Itu kalau sampai Madinah, biasanya kita belok dulu dari belakang. Sekarang ada hotel, warnanya itu krem, ya, tinggi bangunannya. Itu dituliskan jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Abdurrahman bin Auf itu dari yang tadinya kaya masuk Islam, kemudian maaf sekali, ya, diambil semua, dirampas kekayaannya oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Lalu dibiarkan beliau untuk hijrah, sengaja tidak dieksekusi untuk menunjukkan pesan, nih kalau masuk Islam resikonya begini, kehilangan harta, kehilangan bahkan semua yang melekat di tubuh, mesti jalan lebih dari 400 kilo belum tentu selamat. Tapi konsisten dengan hijrahnya, belajar kemudian secara profesional dengan Nabi, dibimbing oleh Rasulullah. Setelah belajar dari Al-Quran, itu melahirkan transformasi kekayaan. Saya pernah hitung waktu kajian ilmiah untuk mendapatkan honoris causa itu. Jadi diminta membuat tulisan ilmiah, diuji oleh hampir 15 profesor. Yang saya uji itu transformasi sahabat ketika belajar dari isi Al-Quran. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu itu sampai menghasilkan aset dalam hidupnya, kalau dikonversi sekarang jumlahnya kurang lebih 72.000 triliun. Orang kaya sekarang Jeff Bezos, ada Elon Musk, itu baru kisaran 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi pebisnis belajar dari Quran makin sukses. Siapa yang kenal Ali bin Abi Thalib sebelum masuk Islam? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Tapi setelah belajar dari Al-Quran, ilmunya makin nambah.